الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang mulia setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hari bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, sebuah kitab yang sangat populer di kalangan umat Islam. Kita masuki bab ke-19 saja ya. Nanti kita acaknya. Bab 19 itu yang berkaitan dengan yang masih berhubungan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang sunnah. Di dalam bab ini orang yang mendahului atau memulai suatu sunnah, kebiasaan, kebaikan atau keburukan, jadi orang yang mengawali berbuat kebaikan atau keburukan yang kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini bab ini penting karena umur kita ini berbatas. Umur kita ini berbatas. Memang kecenderungan manusia itu mintanya umur yang panjang. Tapi apa boleh buat, yang menentukan umur itu bukan kita. Nah, bahkan apa yang terjadi besok saja kita tidak tahu. Karenanya ketika kita merencanakan sesuatu yang belum kita jalani, maka kita ikutkan di sana dengan kalimat insya Allah. Ini di dalam Al-Quran Rasulullah pernah ditegur seperti itu. Menjanjikan wahyu itu turun, tapi ternyata tidak turun. Maka ucapkan insya Allah, karena kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi
besok itu. Karenanya kita ucapkan insya Allah. Jadi bab ini adalah bagi orang yang memulai suatu sunnah, kebiasaan baik atau buruk. Imam Nawawi di dalam bab ini mengawalinya dengan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Suratnya surat Al-Furqan, surat masjid ini ya. Tapi kalau dulu ayatnya 20, ayat 20 bab tentang sabar, tetapi sekarang ayatnya nomor 74. Ayat nomor 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini bapak-bapak mesti harus hafal ini. Nah, utamanya bapak-bapak. Nah, ibu-ibu itu didoakan oleh bapak-bapaknya, termasuk juga anak-anaknya. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami. Kalau ibu-ibu berdoa ya suami kami, kalau bapak-bapak berdoa ya istri kami. Kalau dulu masih kita tambahi bagi yang punya istri gitu ya. Tapi sekarang sudah punya istri, jadi tidak pakai ditambahi. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun, dianugerahkan kepada kita itu pasangan dan anak keturunan yang qurrata a'yun, menenteramkan, penyenang di dalam hati kami, dilihat menyenangkan, dirasakan menenteramkan. Karena tidak semua pasangan itu menyenangkan dan menenteramkan. Kadang-kadang ketemu aja sebel. Lebih baik di luar rumah daripada di dalam rumah. Karenanya kita mesti berdoa kepada Allah agar kita masuk di rumah itu hati itu jadi tenteram. Istri, suami kalau kita pandang itu rasanya menjadikan hati itu tenteram. Tapi ada yang ketika ketemu suami itu rada enak gitu, ada ya, sebel tuh. Nah, itu. Karena tidak pernah berdoa dengan doa ini ya. Insya Allah doa ini semuanya hafal ya, kecuali yang belum hafal. Tapi saya yakinlah semuanya itu hafal. Jadi setiap saat setelah sholat kita mesti berdoa ini ya. Rabbana ighfir lana ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin itu untuk apa? Pemimpin itu untuk diikuti ya, ditiru. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita ini menjadi figur panutan yang bisa menjadi inspirasi. Kalau suami bisa menjadi inspirasi bagi istrinya, atau bisa sebaliknya, suami bisa timbul inspirasi itu dari istri. Siapa yang lebih baik di dalam beramal saleh, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah selalu kita bermohon kepada Allah
Karena kita gantungkan ya diri kita ini, hidup kita ini hanya kepada Allah. Kalau kita lupa berdoa ini, ya bisa-bisa lupa juga ya, di dalam kehidupan ini, bahwa kita ini bertekad untuk menjadi panutan bagi keluarga kita, bagi istri, bagi anak-anak kita. Panutan di dalam hal yang baik, jangan dianut dalam hal yang buruk. Nanti di dalam hadis-hadis ini, di dalam kami juga bisa mengambil begini dalam bab ini. Kita pasti ingin dengan umur kita yang berbatas itu, sementara perjalanan kita di dalam kehidupan akhirat itu sangat jauh, memerlukan bekal yang banyak. Kalau kita tidak berpikir itu, ya hidup ini ya seadai jadinya. Nah, apa seadai? Ada teman sebelah itu mengundang makan ke rumah itu, dia mengatakan es kono mangan-mangan seadai. Ada umum yo gak seadai, nasinya tok, lauk pauknya yang dimakan kok seadai. Ini kalau kita tidak mengingat bahwa perjalanan hidup kita di dalam kehidupan akhirat itu sangat panjang, memerlukan bekal yang banyak, maka kita tidak berpikir ini. Karenanya saya membuat judul ya, tema saya di Jawa Pos TV itu, umur berakhir pahala tetap mengalir. Nah, ini bagaimana itu? Jadi umur kita sudah berhenti, kita tidak bisa lagi menambah amal kita, pahala amal tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya ketika kita wafat itu, pahala itu tetap mengalir. Itu yang mesti kita citakan. Maka di dalam bab ini Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Ada sebuah hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Amr Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Menceritakan di dalam hadis ini, hadisnya cukup panjang. Maka diawali dia bercerita pada suatu waktu di awal hari, di pagi menjelang siang, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya ketika duduk-duduk itu yang dibahas ada sesuatu yang bermanfaat kalau bersama Rasulullah. Tidak seperti kita ketika jagongan itu ngomongnya ngalor ngidul. Tidak tahu kok ngalor ngidul, padahal ono wetan kulon gitu. Omongannya ngalor ngidul. Tidak tahu jeluntrungnya. Jadi pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang begitu. Tetapi ini ketika Rasulullah bersama para sahabat di satu hari yang menjelang siang waktu itu, mendekati waktu duhur ya, setelah waktu duha. Lalu tiba-tiba datang serombongan orang-orang yang diketahui di dalam hadis ini diceritakan bahwa orang-orang yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah rombongan dari pelosok, yaitu orang-orang dari desa yang kemudian digambarkan di situ tidak memakai baju, dia hanya memakai bawahan saja. Ada sebagian tapi compang-camping, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, sambil membawa senjata.
Jadi membawa pedang itu sudah kebiasaan bagi mereka, orang-orang desa itu. Kalau dulu bisa disebut dengan orang-orang Badui, dan kebanyakan mereka itu semuanya adalah dari suku Mudhar. Suku Mudhar ya, di luar kota Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang datang ini memprihatinkan, menunjukkan kefakiran mereka, kemiskinan mereka, maka wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya ceria, kebiasaan wajah Rasulullah itu tidak pernah masam, tidak pernah merenggut, selalu tersenyum dan ceria dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi ketika melihat rombongan orang-orang suku Mudhar ini, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah. Yang tadinya ceria lalu kemudian menjadi kelihatan susah, masam gitu ya. Ya tidak merenggut ya. Merenggut itu kan menunjukkan ketidaksukaan, tapi ini adalah wajah yang menunjukkan keprihatinan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sahabat-sahabat dan rombongan orang ini masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama, lalu kemudian Rasulullah keluar kembali menemui sahabat-sahabat waktu itu. Belum sempat bicara dengan rombongan suku Mudhar itu. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan salat zuhur. Mengumandangkan azan zuhur, dan lalu kemudian diperintahkan disusul dengan iqamah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Disaksikan oleh rombongan suku Mudhar tadi di luar masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghadap sahabat-sahabatnya. Beliau berpidato, berkhutbah, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya itu. Di antaranya ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat An-Nisa ayat yang pertama, dan kemudian Al-Hasyr ayat 18, ayat yang populer. An-Nisa ayat pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. Ada yang hafal ya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, itu yang dibaca ya sampai akhir ayat. Menceritakan di dalam ayat itu bahwa kalian itu diciptakan dari Adam saja, dari satu manusia, min nafsi wahidah, dari satu sosok diri manusia. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma katsiran wa nisaa. Lalu dijadikan pasangan, lalu berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini mengantarkan pidato khutbah Rasulullah SAW bahwa kalian itu diciptakan menjadi banyak, yang tadinya satu lalu berkembang biak. Ya di antaranya orang-orang yang di luar itu berkembang biaknya manusia. Lalu disusul dengan surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian itu memperhatikan apa yang telah kalian kerjakan untuk hari esok. Dalam kata lain, kumpulkan bekal kalian itu ketika hidup di bumi itu untuk kehidupan setelah kematian kita. Jadi orientasi hidup kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Nah, itu orientasi kita. Meraih kebahagiaan akhirat. Dengan apa meraih kebahagiaan akhirat? Dengan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Itu modal kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Apa saja yang diberikan? Banyak, ya, banyak yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dikaruniai sehat, dikaruniai umur, dikaruniai ilmu, dikaruniai harta, dan lain sebagainya. Karunia Allah yang diberikan kepada kita itulah yang kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat, bukan untuk bersenang-senang, ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat, untuk investasi kita kehidupan akhirat. Nah, ini khutbah Rasulullah di zuhur itu kepada sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, inilah kesempatan, ya, melihat ayat itu apa yang sudah kalian kerjakan untuk kehidupan akhirat itu. Apa saja yang sudah kalian kumpulkan untuk bekal kehidupan akhirat itu. Maka ini kesempatan kalian, lihat yang di luar yang sedang menantikan kita, yaitu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang memerlukan uluran tangan kita. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah yang seperti itu, lalu kemudian ada seorang Ansor, bukan Ansornya yang sekarang ini. Ansor itu penduduk Madinah yang beriman. Itu berdiri langsung izin kepada Rasulullah, dia keluar dari jamaah Rasulullah. Dia bergegas keluar. Tidak lama kemudian orang Ansar ini kembali sambil membawa seonggok kurma, lalu ditaruh di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat seorang Ansar ini yang kemudian mendermakan, mensedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan tadi itu, lalu kemudian sebagian besar bahkan dari jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka bergegas pulang. Karena apa? Karena ada orang Ansar tadi yang mula-mula membawa apa? Kurmanya, perbekalannya untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin itu. Melihat ini lalu semuanya berhamburan pulang, dan segera mereka kembali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membawa gandumnya, ada yang membawa pakaiannya, ada yang membawa dirhamnya, uangnya. Dikumpulkan perbekalan itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat perbekalan itu sudah menumpuk di hadapan Rasulullah, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berubah kembali menjadi wajah yang ceria. Tersenyum Rasulullah SAW melihat tumpukan perbekalan yang disedekahkan dari sahabat-sahabatnya untuk orang-orang fakir miskin. Lalu kemudian Rasulullah membagikan ini semua perbekalan itu untuk suku Mudhar yang datang rombongan yang tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, padahal di tengah terik matahari yang seperti itu. Ini menggambarkan betapa memprihatinkan kehidupan orang-orang ini. Lalu perbekalan ini disedekahkan kepada mereka. Dan saat itu pula rombongan suku Mudhar ini bersahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagian dari dakwah bilhal itu ya. Jadi dakwah sebetulnya tidak hanya di atas meja ini pula, yang sudah dilakukan oleh Al-Furqan diantaranya adalah memberikan bingkisan kepada orang-orang fakir miskin. Ini dakwah itu, agar mereka senang dan tertarik terhadap agama Islam. Ini yang dilakukan oleh orang saudara-saudara kita di agama yang lain. Ya rada maksa itu. Makanya karena mereka hanya karena sembako saja itu bisa membeli imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kalau ada tetangga kita yang kekurangan lalu dia gadaikan imannya hanya karena kita tidak memberikan sedekah kepada kita, maka kita juga menjadi orang yang berdosa. Karenanya Rasulullah mengatakan tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia itu senang-senang sendiri, kenyang-kenyang perutnya sendiri, sementara tetangganya menangis karena mereka kelaparan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah suku Mudhar ini memeluk agama Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di situ. Jadi Rasulullah tidak hanya berhenti pada khutbahnya yang pertama tadi, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada siapa? Kepada sahabat Ansar tadi yang mula-mula berdiri, yang mengawali, lalu kemudian sahabat-sahabat yang lainnya ikut memberikan sedekahnya itu. Nah ini sahabat Ansar inilah yang menjadi inspirator bagi orang-orang lain, meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Ini pelajarannya di situ. Maka kita ini dibimbing, diberikan motivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini mampu mempergunakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, baik akal fikiran kita, ilmu yang kita miliki, agar kita mampu melahirkan sebuah karya amalan yang kemudian amalan itu bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain. Inilah agama Islam itu bisa bergerak itu di situ. Ya. Jadi ini bagaimana kita pikirkan setiap saat. Bagaimana kita menghasilkan sebuah karya, sebuah amalan yang kemudian amalan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Rasulullah memberikan motivasi, memberikan pujian kepada sahabat Ansar ini, diapresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa apresiasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah mereka ada yang mengumpulkan makanan, ada yang gandum, ada yang pakaian,
ada dirham, semuanya terkumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang pertama tadi, ya, yang kemudian diikuti sahabat-sahabat yang lain, inilah inspiratornya itu, ya. Apa apresiasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ungkapan hadis yang sangat terkenal, ya, yang perlu kita catat dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan motivasi yang sangat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min khairin ayyan kusa min ujurihim sayi'ah." Barang siapa di dalam Islam ini dia menjalankan sunnah, kebaikan, lalu kemudian dia menjalankan kebaikan, beramal saleh, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal baiknya itu, sunnah yang dia lakukan itu ditiru, diikuti orang lain. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Bagaimana kita menjadi inspirator itu memang memerlukan pemikiran, ya, memerlukan kreasi di dalam pikiran kita. Siapa yang di dalam Islam itu menjalankan sunnah, kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia memperoleh pahala dari amalan itu, dan dia juga memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Walaupun dia telah wafat, tapi amalan-amalan itu masih dilakukan orang-orang selanjutnya, maka yang wafat ini masih mendapatkan pahala dari hasil karyanya itu. Inilah yang bisa mengangkat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqat, itu apa yang sudah kalian kerjakan untuk bekal kehidupan akhirat kita. Jadi sebagai muslim itu tidak sekedar fikir itu, yaitu tadi seadai, ya, mesti kreatif gitu. Nah, ini banyak. Kalau kita berada di satu tempat, di situ belum ada tempat ibadah, lalu kita mensponsori, mempelopori, mengajak orang lain untuk mendirikan tempat ibadah, nah, ini pahalanya tetap mengalir, ya. Nah, hal-hal yang seperti kalau di situ belum ada majelis taklim, lalu kita mengajak orang-orang lain untuk bermajelis taklim, lalu majelis taklim ini berjalan terus, kita wafat ini berjalan, kita memperoleh pahala yang terus mengalir. Nah, ini bagaimana? Maka pantaslah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena setiap tutur katanya, setiap perbuatannya itu ditiru oleh orang banyak, menjadi inspirasi bagi orang banyak di dalam kebaikan. Karena yang pahalanya terus mengalir dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ulama-ulama kita, Imam Nawawi yang memiliki karya kitab yang seperti ini, dan kitab ini masih diamalkan orang-orang sampai abad ini, maka pahalanya masih tetap mengalir. Umurnya tidak panjang, tidak sampai 50 tahun. Imam Nawawi 48 tahun, bahkan Kak Kober menikah itu. Nah, karena berkarya terus.
kitabnya sangat banyak dan menginspirasi sekian juta manusia di muka bumi ini. Ini dimuliakan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin organisasi Islam di negeri kita, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu kemudian pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu kemudian diikuti oleh sekian banyak umatnya, lalu memiliki lembaga-lembaga yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini mengalir pahalanya. Maka bagaimana caranya kita ini kemudian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di dalam kebaikan. Jangan sebaliknya, dilanjutkan di dalam hadis ini. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha min khairin ayyan kusa min awzarihim sayyi'an. Sebaliknya, jangan menjadi inspirasi di dalam keburukan. Jangan sekali-kali. Ini juga berakibat fatal. Kita wafat, keburukan itu masih ditirukan banyak orang. Kita dulu berdosa dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang berbuat keburukan yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita mesti berhati-hati, baik di dalam bertutur kata maupun di dalam perbuatan. Jangan sampai perbuatan buruk kita itu lalu kemudian ditiru orang lain. Nah, kita mati meninggalkan keburukan itu yang terus mengalir. Na'udzubillahi min dzalik. Sapa dhisik sing mulai mengawali ana adudara bareng iku. Nah, itu sekarang masih terlaksana itu, masih berlaku adudara misalnya. Itu yang menciptakan itu awalnya ya mendapatkan dosa, dan meskipun dia wafat dosanya masih datang. Na'udzubillah. Kalau dulu di zaman sekarang ini ada sebuah busana pakaian perempuan itu yang disebut dengan you can see. Yang muda-muda itu udah ngerti sih, ya. Kalau bapak-bapak ini yang ngerti, mereka suka ngelirik sing you can see. Ya, apa itu you can see itu, Pak? Apa, Pak? Ibu-ibu apa, Pak? You can see, Pak? You can see itu yang terbuka, membuka aurat dan ketok kelei lah itu. Nah, itu. Nah. Siapa yang mendesain pakaian yang seperti itu? Jadi hati-hati. Ya. Lalu ada rok sepan segala itu ya. Lalu booming gitu, populer di tengah-tengah masyarakat mode yang namanya you can see. Nah, ditiru banyak orang. Yang menciptakan mode itu berdosa karena membuka aurat, lalu diikuti orang banyak, dia menumpuk dosanya itu dari orang-orang yang berdosa satu-satu dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sapa dhisik sing aran misu itu? Tahu Pak? Misu ini apa nih? Ya Allah, saya tidak pernah misu soalnya, tapi dengar itu orang misu. Hanya kadang-kadang kemudian dipakai, yang ini ke Surabaya, enggak, yang saya itu orang Surabaya asli, tidak pernah misu. Nah, itu. Misu, siapa dulu yang menciptakan? Yang konotasinya misu itu mengumpat. Jadi kalau didolimi orang atau dicara ke orang itu dibalas dengan misu, mengumpat, menunjukkan kekesalan
ketidaksukaan kalimat-kalimat itu. Siapa yang menciptakan? Lalu diikuti oleh sekian banyak orang itu. Ya, ketika menciptakan memang tidak kerosok kadang-kadang. Karenanya kita itu mesti hati-hati. Kadang-kadang mengucapkan sesuatu didengar oleh anak kita, sesuatu yang buruk itu tidak terasa. Ternyata anak-anak kita itu mendengar itu dan ditirukan, lalu dipasarkan di teman-temannya itu. Ternyata keluar, loh, ya ampun, ngerti kabeh gitu. Nah, ini bahaya. Makanya kita mesti berhati-hati. Mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, mesti kita berpikir bagaimana menjadi inspirasi di dalam kebaikan itu. Jangan sampai kita itu mendapatkan dosa yang kemudian kita wafat, dosa itu masih datang kepada kita. Yang kita inginkan adalah berkarya yang terbaik, menjadi inspirator kebaikan, lalu kebaikan itu bisa dilaksanakan, dikerjakan oleh orang lain. Siapa mula-mula yang mendirikan masjid ini dulu? Lalu masjid ini terus berjalan. Jadi orang-orang yang awal mula memiliki inspirasi untuk membuat ini, mempelopori perbuatan pembangunan masjid ini, di pahalanya itu masih mengalir. Itulah yang disebut di dalam kata lain, yaitu sedekah jariyah. Termasuk mendidik anak kita menjadi anak soleh. Lalu anak soleh itu berbuat kesolehan, maka kesolehannya itu datang kepada kita pahalanya itu. Itulah anak soleh. Sedekah kita juga begitu. Di dalam kebaikan maka sedekah itu tetap mengalir. Ilmu juga begitu. Ilmu yang disampaikan lalu diikuti orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, maka ilmu itu bermanfaat terus. Maka orang yang menyampaikan ilmu itu akan mendapatkan pahala dari yang dikerjakan oleh orang-orang lain di belakangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasan di dalam bab ini. Hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya cukup panjang dan tidak banyak, hanya satu saja, 2 hadis, tetapi sangat panjang. Hadis yang terakhir, yang kedua di dalam bab ini, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala bani Adam awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu jiwa pun yang terbunuh karena kezaliman ya. Melainkan putra Nabi Adam yang pertama mendapatkan bagian dosa. Nah, ini Pak. Dari penumpahan darah itu, sebab dialah orang yang pertama-tama melakukan pembunuhan. Siapa? Putra Nabi Adam. Ada kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi ketika Nabi Adam itu punya anak, dan setiap punya anak itu dengan ibu Hawa itu selalu kembar. Maka di situ ada Qabil dan Habil. Maka diperintahkan mereka itu menikah itu dengan cara yang silang, tidak dengan kembarannya, tetapi dengan yang lain. Ternyata yang mesti menikah dengan Habil itu adalah yang cantik, dan yang Qabil menikah dengan saudaranya yang tidak terlalu cantik. Lalu kemudian diperintahkan itu Qabil dan Habil itu untuk berkorban itu ya.
Ternyata kurbannya Qabil tidak diterima, tetapi kurbannya Habil itu diterima. Nah, ketika diusut oleh Qabil, dikatakan oleh Habil, ini cerita di dalam Al-Quran, bahwa kurban yang diterima Allah yaitu kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang berangkat dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kalau hasil ternak yang terbaik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Qabil tidak. Dia mensedekahkan, mengorbankan itu dari hasil pertaniannya yang tidak baik-baik. Kalau misalnya kalau kita memberi orang itu, kalau kita panen mangga misalnya ya, digolek sing purut-purut itu dikaitno wong. Sehingga enak dimakan sendiri. Ini tidak yang terbaik. Mestinya sebaliknya, yang baik-baik itu yang diberikan orang. Kata hatinya, eman rek pangan dewi gitu. Jadi rasa eman itu bisikan setannya itu sih. Maka kemudian Qabil ini cemburu, hasut, melihat kurbannya Habil diterima, sementara punyanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngancam ke Habil itu. Apa kata Habil? Aku tidak akan membalas. Tanganku ini tidak akan aku angkat ketika engkau membunuhku, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau membunuhku, maka engkau mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diadab dari Allah. Maka Qabil itu yang sudah kesetanan membunuh siapa? Habil. Ini diceritakan di dalam hadis. Lalu pembunuhan itu ditiru oleh anak cucunya Adam. Maka Qabil ini mendapatkan dosa dari dia membunuh dan dari orang-orang yang mengikuti jejaknya siapa? Qabil ini. Jadi dosa warisan di situ terus mengalir. Makanya kita mesti berhati-hati di dalam bertingkah laku, berlaku. Jangan sampai yang keburukan yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang lain, apalagi kemudian ditiru oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Yang mesti kita lakukan, bagaimana kita menciptakan sebuah kebaikan, karya yang baik, yang kemudian kebaikan itu bisa menginspirasi orang lain, sehingga pahala kita meskipun kita wafat, umur berakhir, pahala tetap mengalir. Seperti itu. Kayak lo kayak itu nih. Ada yang ditanyakan, silakan. Jadi cerita Qabil Habil tadi nanti bisa dibaca di dalam suratnya Ahok dulu. Itu surat apa itu? Nah, itu ayatnya ayat 27 sampai 30. Nah, di surat Al-Maidah. Tapi bukan 51. Nah, tapi 27 sampai 30. Nanti dibaca tentang kisahnya Qabil dan Habil itu. Nah, kalau ingin lebih detailnya di sana nanti dibaca. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang tidak ada yang bertanya, marilah kita simpulkan ya kajian kita di dalam bab ke-19 ini, yaitu menjadi inspirator, menjalankan sunnah yang kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain. Maka kita akan memperoleh pahala dari amalan kita dan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikuti, meniru amalan di belakang kita. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, maka kita mendapatkan dosa dari amal buruk kita. Dan kalau itu menjadi inspirasi bagi orang lain, maka kita akan memperoleh dosa dari orang-orang yang
mengikuti. Contohnya tadi itu sing dieling-eling contohnya tak mau menciptakan busana apa tadi? You can see ya. Nah, itu untuk mengingatkan saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman lahir dan batin bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.